akan mempermudah bakterinya menjadi tumbuh dengan cepat, atau jamurnya juga akan tumbuh menjadi cepat. Jika terdapat jamur dan bakteri, maka ikan kita akan dengan gampang sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kokodispa Majalengka. Bagi teman-teman yang baru saja mengikuti channel kami, mohon teman-teman untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, karena akan mendukung perkembangan channel kami, dan klik tombol like serta sharing supaya teman-teman yang lain penghobi koi bisa mengikuti atau mendapat ilmu dari channel yang kita buat. Untuk hari ini kita akan membuat tentang video mengenai kolam yang ada di outdoor yang akan kita review atau kita bahas di musim penghujan, karena musim penghujan ini menjadi suatu hal yang sangat mengkhawatirkan atau membuat para penghobi koi menjadi bimbang atau was-was, dikarenakan memang kolamnya akan terkena air hujan, sehingga ikan biasanya setelah kena hujan itu menjadi stres atau menjadi gampang sakit. Apa sih penyebabnya? Penyebab utama yang terjadi pada kolam yang outdoor terkena langsung oleh air hujan itu biasanya dikarenakan oleh pH yang menurun. Apa sih pH itu? pH itu kepanjangan dari power of hydrogen, atau bisa dikenal dengan istilah kita yaitu tingkat keasaman dari sebuah air. Nah, untuk mengetahui berapa sih ukuran atau pH air yang ada di kolam kita, mari kita ambil sampel dari air. Ini hujannya baru saja turun, sengaja saya buat. Kita bandingkan pH sebelum kolam kena hujan atau baru aja hujan dengan pH nanti setelah hujan turun. Mari kita ambil untuk sampelnya. Saya memakai gelas ukur ya. Gelas ukur ini nanti saya akan isi sekitar 500 ml air. Nanti akan kita hitung, kemudian kita bandingkan sebelum kena hujan dan sesudah terkena hujan. Mari kita ambil. Oke, sekarang kita coba tes dengan menggunakan pH meter yang sudah kita siapkan. Oke, ini saya mempunyai alat pH meter ya. Saya beli di online, harganya lumayan murah ya. Selain menggunakan pH meter yang digital, teman-teman bisa menggunakan pH indikator atau kertas indikator pH ya. Untuk saat ini saya mendemonstrasikan menggunakan pH meter digital. Air yang sudah saya siapkan, nah, ini akan kita ukur dengan menggunakan pH meter. Untuk menyalakan pH meter, di atas di sini ada tombol on, tinggal kita tekan ke atas. Nanti ada indikator ya, ada indikator di sini. Ini kita masukkan. Sampai dengan angkanya memang benar-benar berhenti. Tingkat kadar pH yang saat ini kita punya
yaitu 8,8 tingkat pH-nya ya. Kita cek kadar pH-nya di 88, nanti kita lakukan pengecekan setelah hujan. Kalau misalkan hujan tidak reda-reda, nanti kita buat kontennya di esok harinya ya, kita lanjutkan esok hari. Kita cek kondisinya, jika sudah 1 hari berapa sih tingkat kadar pH-nya. Sebelum kita buat pembanding ya, teman-teman perlu ketahui dulu kenapa sih pH itu bisa turun atau bisa naik. Ada beberapa faktor yang perlu teman-teman ketahui kenapa pH bisa turun atau bisa naik. Yang pertama, jika pH itu terjadi penurunan, itu biasanya dikarenakan oleh air hujan. Makanya saat ini saya buat video tentang pH di pas musim penghujan, karena supaya teman-teman tahu kenapa ikan menjadi gampang sakit, menjadi gampang stres di kala musim hujan. Kemudian selain air hujan yang mempengaruhi pH itu bisa turun, itu salah satunya juga bisa dari akibat debu vulkanik atau debu-debu yang masuk ke dalam kolam, itu juga akan mempengaruhi tingkat keasaman dari air kolam kita. Kemudian yang mempengaruhinya lagi selain tadi air hujan, kemudian debu, yaitu populasi yang ada di kolam koi kita. Jadi kalau misalkan kolam koi kita terlalu banyak itu atau overpopulasi, itu juga akan berakibat pada mudahnya pH itu menjadi turun atau menjadi naik. Kemudian yang terakhir, salah satunya yang mempengaruhi pH menjadi turun atau menjadi naik ada di chamber atau terdapat pada proses penguraian kimianya yang ada di chamber. Dan dampak pH yang akan terjadi jika pH itu tidak stabil. Jika pH berada di bawah standar seperti yang saya sebutkan di awal video, jika pH di bawah 7 kemudian lebih turun lagi, itu biasanya akan mempermudah bakterinya menjadi tumbuh dengan cepat, atau jamurnya juga akan tumbuh menjadi cepat. Jika terdapat jamur dan bakteri, maka ikan kita akan dengan gampang sakit. Nah, bagaimana kalau misalkan tingkat basanya tinggi atau di atas 8, itu biasanya ikan kita menjadi susah untuk bernapas. Nah, bagaimana untuk mengatasi pH yang turun atau pH yang naik? Jika pH di kolam kita itu tidak stabil, teman-teman bisa melakukan beberapa cara. Jika pH menurun drastis atau biasanya disebut dengan pH swing atau turunnya sangat drastis sekali. Cuman kalau misalkan penurunan pH yang sangat drastis, itu juga tidak boleh dinaikkan secara drastis pula. Teman-teman harus melakukan penaikan pH secara bertahap. Untuk menaikkan pH, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang paling efektif adalah memperkuat chamber kita. Untuk memperkuat chamber kita, apa sih yang dibutuhkan? Teman-teman bisa menggunakan karang jahe pada chamber kita. Jika teman-teman menggunakan karang jahe, di video sebelumnya saya telah mengulas bahwa salah satu fungsi media filter karang jahe adalah untuk menstabilkan pH atau bisa digunakan untuk menaikkan tingkat kadar pH. Dengan memberikan karang jahe, otomatis pH yang ada di kolam kita itu akan lebih stabil. Kemudian selain menggunakan karang jahe pada chamber kita, teman-teman juga bisa memberikan garam pada kolam kita. Cuman pemberian garam pada kolam kita itu membutuhkan dosis yang tepat. Memberikan garam pada air kolam kita, teman-teman bisa menggunakan perhitungan 2,5 gram per liter air sampai dengan 5 gram per liter air. Jadi kenaikan yang bertahap otomatis akan membuat ikan juga tidak menjadi stres. Tapi kalau misalkan kita memberikan garam yang terlalu banyak,
otomatis naiknya pH juga akan terlalu banyak, sehingga ikan juga tetap akan menjadi stres. Menaikkan pH selanjutnya, teman-teman bisa memberikan semacam baking soda atau disebut dengan kalsium karbonat. Penggunaan kalsium karbonat itu lebih relatif aman, karena pemberian kalsium karbonat itu akan mentok penaikan pH-nya di 8,4 tingkat kadar pH dalam airnya. Jadi kalau misalkan teman-teman memberikan terlalu banyak, itu sudah mentok di 8,4, makanya lebih stabil. Kemudian bagaimana sih kalau misalkan pH kita terlalu tinggi? Teman bisa memberikan asam nitrat ya. Jadi ada semacam bahan kimia yang disebut dengan asam nitrat, itu tinggal dimasukkan ke dalam air. Jadi nanti tingkat basanya akan turun. Diatur sesuai dengan keinginan kita, berapa sih basa yang tingkat pH yang kita inginkan. Jadi nanti teman-teman ambil airnya, nanti ukur lagi pakai alat pH meter sampai dengan tingkat kadar pH yang kita inginkan. Kemudian selain pemberian asam nitrat untuk menurunkan tingkat basa, yaitu bisa menggunakan daun ketapang. Teman-teman tinggal cari daun ketapang, kemudian yang sudah kering, kemudian direbus terlebih dahulu, lalu airnya dimasukkan ke dalam kolam, dan daun ketapangnya masukkan ke dalam karung aja ya, atau jaring ya, kalau ada jaring biasa tempat media filter. Nanti direndam di dalam chamber. Nah, otomatis pH akan berangsur-angsur menjadi turun. Jadi tidak langsung drastis. Nah, itu mungkin yang dapat kita lakukan untuk menaikkan atau menurunkan tingkat pH. Bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya teman-teman bisa kasih masukan di kolom komentar. Jadi kalau misalkan ada cara lain atau ada info lain mengenai tingkat pH, mohon teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam khairat.